Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Ya ayyuhal-hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat maghrib Bait Terbah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah, sampai saat ini Allah memberikan kepada kita banyak nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur serta sehat, hingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban, yaitu salat maghrib dan diiringi ta'lim untuk mengetahui apa yang belum kita ketahui. Semoga duduk kita di sini dicatat Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat maghrib dan Allah, Al-Fakir ini tadi di WA oleh Al-Mukarram Ustaz Arifandi untuk menggantikannya. Jadi kalaulah nanti kekurangan dalam menyampaikan tentang apa yang akan disampaikan, itulah kekurangan dari kami. Al-Fakir akan mengutip sesuai dengan saat ini tentang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Itulah yang insya Allah sedikit Al-Fakir pengetahuannya untuk menyampaikan, sama-sama kita belajar. Di dalam sebuah hadis, dan hadis ini masih banyak yang tentangkan antara keyakinan dan tidak yakin. Padahal itu terdapat ulama di dalam kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad. Di sana berkata beliau dalam kitab Durratun Nasihin, artinya durrah itu adalah permata orang yang nasihat. Jadi kita tulis tetap permata nasihat, banyak nasihat yang baik, itu Durratun Nasihat. Beliau berkata dalam kitabnya, man furiha bidukhuli, atau man faraha, kalau faraha yang man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Man faraha, barang siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu ta'ala, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk masuk neraka. Ini kita kalau dipikir-pikir, orang sekarang kita memikir, apakah mungkin kita hanya bahagia menyambut bulan Ramadan diharamkan untuk masuk neraka? Sama halnya dalam hadis banyak yang mengucapkan kita
man qala la ilaha illallah fi ahad dakhala jannah. Sama, Pak. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam ayatnya dakhala jannah, maka itu masuk surga. Enak ya ketika kita menghembuskan nafas terakhir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhala jannah. Tapi tidak ada yang begitu. Ketika di akhir hayat itu ya paling nafas gitu doang. Makanya diajarkan untuk Allah sedang la ilaha illallah, takut kalau panjang la ilaha illallah la meninggal, artinya tidak ada. Makanya disunahkan itu Allah saja, Allah untuk Allahnya. Jangan panjang-panjang ketika mentalkinkan, mengajarkan orang yang sedang sakaratul maut, itu kita Allah saja. Jangan sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Takutnya yang serat-serat ke la meninggal, artinya tidak ada. Yang sampai naudzubillah. Makanya Allah saja. Nah, sama kembali lagi bahwa tadi man farah. Kita gembira saja untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, itu Allah mengharamkan setiap neraka. Artinya apa? Kata ulama bahwasanya setelah kita gembira untuk memasuki bulan suci Ramadan, kita harus memperbanyak amal ibadah kita. Difokuskan kita mendekat diri taqarrub ila Allah baik siang atau malam. Makanya ada Pak di tangga saya itu ketika masuk bulan Ramadan pulang kampung Pak. Jadi full sebulan itu untuk beribadah ke kampungnya. Nah itu, jadi maksudnya seperti itu. Jangan disalah kaprahkan, kita senang aja masuk bulan Ramadan, tapi puasa tidak, ibadah tidak. Nah itu salah kaprah. Hanya tafsir daripada ulama yang seperti itu, bahwasanya senang dan datangnya Ramadan adalah kita memperbanyak lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah man farah. Kemudian yang kita sambut daripada bulan Ramadan, kita persiapkan untuk bulan suci Ramadan ada 5 poin. Pertama adalah iman, bil iman, dengan iman. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Kuatkan iman ketika kita mau masuk Ramadan. Kita persiapkan baik jiwa dan raga kita. Semoga kita selalu sehat, diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita masuk Ramadan dengan memperbanyak ibadah padanya. Karena iman itu kadang-kadang yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau yazid bi taatillah, bagus, menambah kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang wa yanqus bil maksiat, mengurangi dari maksiat. Itulah harapan kita. Artinya kita menguatkan iman kita kepada Allah ketika kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Tinggal berapa hari lagi nih Pak? Tinggal berapa lagi? Seminggu? Enggak lah. Sekarang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, malam Sabtu insya Allah. Malam Sabtu kalau 29 Sya'bannya. Tapi kalau Sya'bannya 30 berarti kita malam Minggu. Tapi kita nunggu daripada keputusan Menteri Agama, pemerintah itulah ya. Jadi kebanyakan insya Allah, ini kebanyakan malam Sabtu itu udah terawih ini. Semoga. Nah itulah, kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana untuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita hindari hal-hal yang tidak baik. Kita hindari yang tadinya kita malas-malas untuk beribadah kepada Allah, kita kuatkan untuk ibadah Allah. Satu. Kemudian yang kedua, daripada
menyambut bulan suci Ramadan adalah amaliyah bil amal. Kita programkan dari sekarang bahwasanya nanti bulan Ramadan insya Allah saya akan menghatamkan Al-Quran. Itu Pak. Kita niatkan dari sekarang. Karena niat adalah udah jatuh Allah Subhanahu wa taala satu. Tapi ketika kita laksanakan niat itu dapat 10. Dan niat itu perlu. Innamal amal bin niat. Nah, itu kita programkan Pak. Bahwasanya nanti Ramadan ini Ramadan yang paling baik atau akhir Ramadan kita diberi kerisma oleh Allah, panjang umur, kuat. Pergunakanlah kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ilmu. Jadi puasa itu kita harus mengetahui ilmunya. Bagaimana ilmunya dalam puasa itu? Makanya Rasulullah mengatakan kam min shaimin laisa lahu min sami'il ju' wal 'atas. Makanya ada hadis seperti itu. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahalanya, hanya menahan haus dan lapar saja. Nauzubillah, semua nauzubillah. Maka yang seperti itu ya, kita harus benar-benar mempergunakan waktu itu, jangan sia-siakan. Karena kan sebelumnya banyak dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Rajab kelebihannya udah dibahas oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, sebaik subuh, pagi, minggu, atau maghrib. Banyak dari Rajab, Sya'ban, Sahrullah, Rajab, kemudian Sya'ban adalah syahri, bulan banyak berselawat di bulan Sya'ban ini. Kemudian Ramadan, wa balighna Ramadan, sampai Ramadan adalah syahri ummati, adalah bulan umatku, kata Rasulullah SAW. Jadi Ramadan besok adalah bulan umatku, kata Rasulullah, maka pergunakanlah sebaik-baiknya, sebaik mungkin. Itu ya, itulah bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita mengetahui tentang Ramadan itu? Harus tahu kita tentang syarat rukun daripada puasa itu sendiri. Syarat kata Marluk di Fathul Qarib karena Musja'i, wasyaratus syiyam arba'atun. Syarat daripada puasa itu adalah 4. Pertama, al-Islam, non-Islam tidak diwajibkan. Kedua adalah baligh, udah baligh. Tapi kalau untuk mendidik anak-anak silahkan, cuma tidak diwajibkan bagi anak-anak yang belum baligh. Ya, itu syarat daripada melaksanakan Ramadan. Kemudian setelah syarat, setelah balik wal aqlu, berakal. Yang tidak berakal tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Jadi kalau tidak berpuasa tidak berarti tidak berakal. Akalnya lagi disimpan dulu. Kenapa? Nah itu syarat daripada puasa adalah berakal. Ya, jadi berakal itu syarat daripada puasa. Kemudian ada rukun, ada rukun juga Bang, puasa itu. Pertamanya niat, niat itu rukun daripada puasa. Itulah perlu ilmu itu ya. An-niat. Jadi niat itu sejak kapan niat berpuasa itu? Ketika maghrib boleh niat sampai fajar ya. Sampai sebelum subuh imsak itu pada niat Ramadan. Kalau niat sunnah boleh sebelum doa, itu boleh niat. Kalau misalnya sunnah Senin Kamis lupa niat malam boleh
pagi itu niat kalau sunnah. Tapi kalau Ramadan yang wajib harus malam, diwajibkan malam sejak maghrib sampai waktu sebelum isya, sampai imsak. Itu wajib daripada niat Ramadan. Makanya ada man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mengharapkan dunia maka ilmu. Wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mengharapkan akhirat maka ilmu. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mengharapkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Ilmu itu penting banget. Jadi ilmu al-ilmu nur, ilmu adalah cahaya. Jadi kalau kita tidak ada cahaya, berarti ilmunya itu gelap. Apalagi ketika dinasehatin tidak menerima. Ketika kita ajak berpuasa, kita sholat, apalagi sampai berkata dosa-dosa saya yang nanggung saya. Nah itu udah sulit itu ya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Itu hatinya udah keras, artinya keras itu tidak menerima kebaikan. Jangan sampai seperti itu. Nauzubillah, subhanallah. Makanya ilmu itu sangat penting, Pak. Kita pengajian di sini alhamdulillah tiap hari ada pengajian, ditambah lagi Ahad dan Sabtu. Nah, tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Setelah mengetahui, kita amalkan. Jangan sampai kita udah mengetahui tapi kita labrak. Contoh, misalnya udah itu haram, tapi kita melaksanakan. Mana haram? Misalnya kita masih mengkonsumsi yang dilarang, tasih segala macam narkoba itu, naudzubillah. Orang salah, tahu, tapi masih dia kecanduan, naudzubillah. Itulah yang melabrak daripada haram. Itu lebih besar dosanya, ya, azabnya. Orang yang mengetahui tapi dia masih melakukannya. Masih mending kita tidak mengetahui, bisa melakukan tapi tidak mengetahui. Tapi tidak mungkin di negara kita ini orang yang tidak tahu itu halal atau haram. Tidak mungkin. Pasti semuanya tahu bahwa itu haram, bahwa itu halal. Pasti sudah mengetahui. Nah itulah. Maka untuk Ramadan ini, mari kita sambut dengan memperbanyak kita mengabdi kepada Allah, berbuat. Kemudian jangan sampai kita puasa itu hanya menahan lapar dan haus saja. Jadi puasa itu semuanya kita puasa, baik tangannya, ya, penglihatannya, telinganya, pendengarannya, kaki itu semuanya. Maka Allah telah berfirman dalam Bani Israil, Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a wal basar, sungguhnya pendengaran dan penglihatan, wal fu'ada, bahkan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang kan banyak gampang sekali ya, penglihatan, pendengaran ada semua jadi kita semua. Penglihatan apa? Kita misalnya di YouTube macam-macamnya. Meskipun kita yang baik, tapi yang lainnya ada macam-macam itu. Ya. Nah itulah penglihatan, nanti diminta pertanggungjawabannya. Pun pendengarannya, pendengaran kita mendengar yang tidak baik, nah, maka usahakanlah ketika kita berpuasa nanti kita laksanakan, kita tinggalkan, kita hindari apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pendengaran, penglihatan ataupun hati. Nah hati inilah yang kadang-kadang kita tidak tahu, hanya yang tahu kita dengan Allah. Kemudian yang selanjutnya daripada menyambut bulan Ramadan itu harta, mal. Mal kita ini pergunakanlah untuk memperbanyak bersedekah, berinfak kepada orang yang membutuhkannya. Apalagi di bulan Ramadan nanti kepada orang-orang yang memberi, siapa yang orang memberikan, kata Rasulullah,
berbuka puasa atau orang lapar itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Maka Rasulullah waktu ditanya, seberapakah ya Rasulullah? Meskipun setengah biji korma pun, kata Rasulullah, itu termasuk menginfakkan terus sedekah. Jadi jangan kita kecil hati bersedekah, kita sedikit punya 10.000, 5.000, silahkan. Yang penting kita keikhlasannya itu yang dinilai oleh Allah, keikhlasannya. Apalagi besar, ikhlas itulah yang lebih utama. Ya, jadi kita jangan putus saja, kita sedikit. Orang jangan Pak, kita bersedekah sekecil apapun pasti ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harta inilah yang kadang-kala kita yang menjadi fitnah. Ini adalah fitnah tentang harta, baik dalam keluarga, anak kita, semuanya itulah gara-gara harta dunia. Tapi enggak ada orang yang berbicara tentang akhirat, tidak ada, tentang dunia saja, harta. Padahal harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagaimana kita mempergunakannya daripada harta itu. Kemudian yang selanjutnya menyambut bulan suci Ramadan adalah al-qalbi bil qalbi, hati kita jauhkanlah dari perbuatan keji dan membenci terhadap bersama kita. Kita semua pasti punya dosa. Setiap perkataan, perbuatan, belum tentu orang itu senang. Nah, untuk itu di bulan yang akan datang nih, kita sebagai insan yang setiap hari bertemu, kalau ada salah, mohon dipintukan minta maaf, kita saling memaafkan. Itulah hati kita sudah bersih ketika kita pas datang di bulan Ramadan. Kalau misalnya kita punya orang tua, mari kita hubungi orang tua itu, minta maaf, karena pasti kita adalah punya dosa dengan orang tua. Karena banyak doa saja, doa dalam Quran, Rabbi firli wa liwaladiyya warhamma kama rabbayani shaghira, sampai Allah menyebut seperti itu. Ya, mendoakan kepada orang tua. Karena orang tua adalah ridallah birdal walid, senangnya Allah tergantung senangnya kedua orang tua. Wasallallahu bisal walidain, bencinya Allah tergantung benci pada orang tua. Jangan sampai kita sebagai anak dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala kita, kalau kita orang tua kita masih belum ridho, masih tidak ada nilainya nanti ketika kita merasakan Ramadan, karena kita masih dosa. Makanya kata Rasulullah, ketika ada sejarah bahwasanya ketika Rasulullah naik mimbar mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Ketika selesai, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi teman amin, amin, amin? Rasulullah menjawab, tadi adalah malaikat Jibril mendatangiku bahwasanya ada 3 perkara yang Allah murka. Apa itu? Pertama adalah orang yang ketika mau bulan suci Ramadan dia itu masih punya syirik atau dengki atau benci jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia belum taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dia amal daripada Ramadan itu tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Kemudian yang kedua, amin yang kedua kata Rasulullah, anak yang durhaka terhadap kedua orang tua, dia belum sempat, belum minta maaf kepada kedua orang tuanya, akhirnya jadi tolak amal perbuatan Ramadan itu meskipun dia puasa. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, ketika orang selawat tapi dia tidak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW,
Artinya Rasulullah amin. Nah, sedangkan Allah pun berselawat kepada Allah, pada Nabi Muhammad, yang sebagaimana kemarin hari Ahad kemarin dibahas oleh guru kita, ya, bahwasanya Allah pun berselawat kepada baginda Rasulullah, sebagaimana ayatnya yang di setiap Jumat diulang-ulang setiap Jumat itu pasti oleh para khutbah, para khatib. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setiap Jumat pasti ya, pasti setiap Jumat itu berulang-ulang beberapa kali Jumat kita selama hidup ini. Akan tetapi kita tidak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, sedangkan Allah berselawat, nama sunnah Allah wal malaikat berselawat kepada baginda. Tafsiran kemarin masih ingat Pak? Apa arti inna Allah malaikat yusalluna berselawat Allah? Masih ingat bahasan kemarin hari malam ini pagi? Apa? Bukan disambungkan yusalluna. Tafsiran kemarin guru kita hari Minggu kemarin, beliau menafsirkan ini. Apa arti yusalluna? Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Salawat Allah kepada baginda apa? Masih ingat Pak? Yang ngaji pagi subuh. Lupa Pak semuanya? Masih ada ingat kan ketika guru kita pagi itu Ustaz siapa? Mawardi. Itu menafsirkan dalam tafsirnya innallaha wa malaikatahu yusalluna, salawatnya Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada baginda Rasulullah SAW. Sedangkan malaikatnya maghfirah, meminta ampunan kepada Allah untuk baginda. Itu kan Pak, masih ingat? Masih ingat Pak ya? Ya itu, kurang lebih seperti itu kan. Jadi Allah memberikan rahmat kepada baginda Rasulullah, itulah salawat Allah. Kemudian salawat malaikat adalah malaikat memohon ampunan untuk baginda Rasulullah SAW. Padahal dijamin Rasulullah masuk surga. Itu. Jadi Allah dan malaikat bersalawat, sedangkan kita tidak mau dapat literasi. Yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu wa yusalluna, bersalawat kaum muslimin pada Nabi. Nah, di bulan Sa'ban ini kita harus banyak berselawat, karena kata Rasulullah syahri bulanku. Artinya apa? Kita memperbanyak selawat sebanyak-banyaknya dimanapun dan kapanpun, karena selawat itu langsung dapat pahala. Beda dengan zikir. Kalau zikir kepada Allah, kalau kita tidak mengerti, la sawaba di dalam kitab Fawaidul Hadis itu. Kalau kita zikir la ilaha illallah, tidak tahu artinya, tidak dapat pahala Pak. Itu menurut kitab Fawaidul Hadis. Beda dengan baca Al-Quran atau salawat. Kalau Al-Quran dan salawat mengerti, tidak mengerti dapat pahala. Itu dia. Coba ya, jadi Al-Quran dan salawat itu mengerti, tidak mengerti kita dapat pahala. Tapi kalau zikir beda. Kalau zikir la ilaha illallah, tidak mengerti, tidak dapat pahala. Tidak Tuhan selain Allah. Tapi kita tidak mengerti itu. Apa yang ucapan la ilaha illallah, tidak dapat pahala Pak. Itu bedanya ya. Jadi Al-Quran kita jangan sampai luput untuk membaca Al-Quran dan sholawat. Al-Quran banyak ya, banyak sekali hadis-hadisnya. Yatluna, dalam Al-Quran yatluna kitab, membaca Al-Quran. Banyak hadis tentang Iqra Al-Quran fa innahu syafi'an lis-shali. Bacalah kamu sekalian Al-Quran fa innahu maksudkan syafi'an, bersyafaat yasli pada pembacanya. Itu Al-Quran ya, makanya perbanyaklah Pak. Apalagi kita diberikan banyak umur oleh Allah untuk Ramadan besok, kita pergunakan waktu itu. Ternyata tadi ilmu. Jadi
kita menyambut bulan Ramadan itu karena ada ilmunya pun ketika kita berbuka puasa, itu yang disunahkan adalah kurma. Satu yang ganjil-ganjil, 1, 3, 5. Dengan air yang manis-manis. Teh lah kalau sekarang air teh. Nah, itu disunahkan seperti itu. Ya. Jadi karena ilmunya, nah jangan sampai kita ketika berbuka puasa kita minum yang dingin, makan apa yang akhirnya kita bekal. Sedangkan kewajiban kita untuk melaksanakan salat maghrib akhirnya berat untuk melaksanakan. Itu padahal minum dingin itu kalau menurut dokter juga coba tanya kepada dokter yang ahlinya kurang sehat. Akhirnya habis puasa sakit ya karena pola makanannya. Ya. Padahal Rasulullah mengatakan sumu tasimu, berpuasalah kamu sekalian tasim maka sehat. Yang tidak sehat itu karena kitanya makannya sembarangan. Ini udah diatur, ada ilmunya. Ketika berbuka puasa itu kita korma minimal 3 atau 5 dengan air teh. Ketika ketika melaksanakan sholat maghrib, itu tenang. Kemudian nggak lama lagi kita isya, kemudian sholat tarawih, tenang. Nah, kalau kita kenyang, malas, orang-orang itu malas untuk melakukan ibadah itu. Apalagi imamnya lama, waduh udah tuh dalam hatinya itu dia ikhlas. Ngomong aja dalam hati itu pasti itu. Ya. Maka dari itu kita pergunakanlah, kita diberikan oleh Allah panjang umur bertemu dengan Ramadan di tahun ini, pergunakanlah sebaik-baiknya. Jadi tergantung tadi itu, mari kita sama-sama memaafkan pada saudara kita, abang kita, adik kita. Kalau ada kesalahan maafkanlah, bukalah pintu maaf. Dan kalau masih ada orang tua, kita hampiri orang tua itu. Kita minta maaf, bukan kita maaf, dan itulah orang yang nanti mendapat pahala Ramadan dengan berhisab yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa itu kita pergunakan, kita laksanakan apa yang telah dibeberkan oleh ustaz kita. Syarat-syarat puasa, rukun puasa kita laksanakan. Untuk itu hadirin jamaah sholat maghrib, mungkin hari malam minggu ini terakhir kali ya di malam maghrib pengajian. Untuk itu Al-Fakir dan mewakili guru-guru kita untuk minggu depan pasti kita udah tahu ya, untuk lebih banyak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata-kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian, mohon itu maaf yang sebesar dan seluas-luasnya. Karena itulah harapan kita, harapan guru kita untuk saling memaafkan, untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mungkin dari Al-Fakir saya kurang maaf apabila ada kata-kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.